Hey, pernah nggak sih kalian mendengar fakta yang bikin kaget atau bahkan nggak masuk akal? Apa jadinya kalau ternyata di luar sana ada sungai yang bisa mengalir ke belakang atau burung yang bisa terbang lebih cepat dari mobil balap? Tenang, kalian nggak salah dengar. Di video ini aku bakal kasih tahu fakta-fakta unik dan mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Siap untuk dibuat takjub? Yuk, langsung kita mulai. Air dapat mendidih dan membeku secara bersamaan. Fenomena ini disebut titik triple, terjadi saat suhu dan tekanan mencapai keseimbangan tertentu. Jerapah hanya tidur sekitar 30 menit sehari. Jerapah tidur dalam durasi sangat pendek, biasanya hanya beberapa menit dalam sehari. Samudra menyimpan sekitar 20 juta ton emas. Namun, emas ini sangat tersebar dan sulit untuk ditambang. Ada gunung berapi aktif di bulan Io, salah satu satelit Jupiter. Io adalah satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki gunung berapi aktif secara konstan. Madagaskar adalah rumah bagi 90% spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Satwa liar seperti lemur, baobab, dan serangga unik hanya ditemukan di Madagaskar. Hutan Amazon menghasilkan 20% oksigen dunia. Amazon sering disebut sebagai paru-paru bumi karena perannya dalam ekosistem global. Gurun Atacama di Chili adalah tempat paling kering di dunia. Beberapa daerah di sana belum pernah menerima hujan selama ratusan tahun. Lebah bisa mengenali wajah manusia. Lebah memiliki kemampuan kognitif untuk mengenali pola wajah seperti manusia. Hewan tercepat di dunia bukanlah ceetah. Burung alap-alap kawah, peregrine falcon, bisa mencapai kecepatan 390 km per jam saat menukik. Planet Venus lebih panas dari Merkurius meski lebih jauh dari matahari. Ini karena efek rumah kaca ekstrem yang menjebak panas di atmosfernya. Bulan menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Dalam beberapa miliar tahun ke depan, bulan tidak akan terlihat sebesar sekarang. Es Antartika menyimpan 70% air tawar dunia. Jika semua es di Antartika mencair, permukaan laut bisa naik lebih dari 60 meter. Setiap manusia berbagi 60% DNA dengan pisang. Meskipun terlihat sangat berbeda, manusia dan pisang memiliki kesamaan genetika. Sungai Amazon pernah mengalir ke arah sebaliknya. Jutaan tahun lalu, sungai ini mengalir dari timur ke barat sebelum berubah arahnya. Ada lebih banyak pohon di bumi dibandingkan bintang di galaksi Bima Sakti. Diperkirakan ada 3 triliun pohon di bumi, sedangkan Bima Sakti memiliki sekitar 100 sampai 400 miliar bintang. Ada lebih dari 1 juta gunung berapi bawah laut. Sebagian besar gunung berapi di dunia tersembunyi di dasar laut. Kelinci tidak bisa muntah. Sistem pencernaan kelinci hanya berjalan satu arah, sehingga mereka tidak bisa memuntahkan makanan seperti hewan lain. Ada lebih banyak virus di bumi dibandingkan jumlah bintang di alam semesta. Diperkirakan ada sekitar 10 nonilion, 10 kubus 31, virus di bumi jauh lebih banyak dari jumlah bintang. Hewan tertua di dunia adalah spons laut. Beberapa spesies spons laut bisa hidup lebih dari 11.000 tahun, menjadikannya hewan tertua yang masih hidup. Gunung berapi bisa meludah berlian. Beberapa gunung berapi di bumi, seperti di Afrika, dapat membawa berlian ke permukaan melalui letusannya. Tahun 2020 adalah tahun terpendek dalam 50 tahun terakhir. Rotasi bumi semakin cepat, membuat hari-hari sedikit lebih pendek dari biasanya. Jantung paus biru sebesar mobil kecil, beratnya bisa mencapai 180 kg dan sekali berdetak bisa memompa 220 liter darah. Air terjun bisa mengalir ke atas. Dalam kondisi angin ekstrem seperti di Australia, air terjun bisa tertiup ke atas. Gletser bisa berwarna biru, hijau, atau bahkan hitam. Warna es tergantung pada tingkat kepadatan dan keberadaan mineral di dalamnya. Ada danau di Antartika yang tidak membeku meskipun suhunya minus 50 derajat Celcius. Danau Don Juan tetap cair karena memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Otot terkuat dalam tubuh manusia adalah rahang. Otot masseter, rahang, bisa memberikan tekanan hingga 390 kg. Ada tempat di Kanada yang gravitasi buminya lebih rendah. Wilayah Hudson Bay memiliki gravitasi lebih rendah karena efek pencairan es ribuan tahun lalu. Benua Australia bergerak 7 cm per tahun.
Lempeng tektonik Australia bergerak ke utara lebih cepat dari benua lain. Ada lebih banyak plastik di lautan daripada jumlah bintang di galaksi kita. Diperkirakan ada lebih dari 5 triliun potongan plastik mengambang di lautan dunia. Cahaya dari matahari membutuhkan 8 menit 20 detik untuk mencapai bumi. Jika matahari tiba-tiba padam, kita baru menyadarinya setelah lebih dari 8 menit. Medan magnet bumi sedang melemah. Medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi matahari perlahan melemah, terutama di South Atlantic Anomaly. Ada hujan berlian di planet Saturnus dan Jupiter. Atmosfer di kedua planet ini memiliki tekanan tinggi yang bisa mengubah karbon menjadi berlian. Sungai terpendek di dunia hanya 37 meter. Sungai Roe di Montana, AS hanya sepanjang 37 meter sebelum bermuara ke sungai lain. Semut tidak pernah tidur. Mereka hanya mengalami fase istirahat singkat tanpa tidur seperti manusia. Kura-kura bisa bernapas lewat pantatnya. Beberapa spesies kura-kura memiliki kemampuan cloacal respiration, yaitu menyerap oksigen melalui bagian belakang tubuhnya. Burung unta bisa berlari lebih cepat dari kuda. Burung unta bisa mencapai kecepatan 97 km per jam, lebih cepat dari kebanyakan kuda balap. Jangan dulu kemana-mana, langsung ke topik pembahasan fakta selanjutnya guys. Kita bakal bahas topik yang gak kalah seru, yaitu 10 rahasia negara Jepang. Pasti kalian gak sabar kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Fakta 1. Kombinasi tradisi dan teknologi modern. Jepang dikenal sebagai negara yang mampu mempertahankan tradisi kuno sambil terus maju dengan teknologi mutakhir. Negara ini telah membangun reputasi sebagai salah satu pusat inovasi teknologi dunia, dengan pencapaian dalam robotika, elektronik, dan transportasi modern. Namun, di balik modernitas tersebut, Jepang tetap memelihara warisan budayanya yang kaya. Kuil-kuil kuno seperti kuil Sensoji di Tokyo atau kuil Fushimi Inari di Kyoto dapat ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota modern. Bangunan-bangunan ini berdiri kokoh di antara gedung pencakar langit, simbol harmoni antara masa lalu dan masa depan. Kota seperti Kyoto, meskipun dikenal sebagai pusat budaya tradisional, juga memiliki sisi modern dengan kereta cepat dan pusat penelitian teknologi. Fakta 2. Ribuan pulau. Jepang adalah negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau, meskipun sebagian besar penduduknya tinggal di 4 pulau utama. Honshu, pulau terbesar dan terpenting, tempat ibu kota Tokyo, kota budaya Kyoto, dan sebagian besar pusat ekonomi Jepang berada. Hokkaido, terletak di utara, Hokkaido dikenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan, seperti gunung, danau, dan musim dinginnya yang bersalju. Kyushu, pulau ini adalah pusat sejarah dan perdagangan, dengan kota-kota seperti Nagasaki dan Fukuoka yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional Jepang. Shikoku, pulau terkecil di antara 4 pulau utama, terkenal dengan jalur ziarah 88 kuil Buddha dan lanskap pedesaan yang damai. Fakta 3. Gunung Fuji sebagai ikon nasional. Gunung Fuji Fujisan, dengan ketinggian 3.776 meter, adalah gunung tertinggi di Jepang dan dianggap sebagai simbol nasional yang mewakili keindahan alam dan spiritualitas negara ini. Lokasinya yang berada di Pulau Honshu, sekitar 100 km dari Tokyo, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Jepang. Gunung Fuji terkenal dengan bentuknya yang simetris sempurna, sering digambarkan dalam karya seni tradisional seperti lukisan dan puisi Jepang. Pada musim dingin, puncaknya tertutup salju, menciptakan pemandangan yang memukau dan menjadi inspirasi bagi seniman dan fotografer di seluruh dunia. Gunung Fuji memiliki status suci dalam kepercayaan Shinto dan Buddha. Kuil-kuil seperti kuil Sengen Taisha yang didedikasikan untuk Dewi Gunung, terletak di sekitar area Fuji. Banyak orang Jepang percaya bahwa mendaki Gunung Fuji adalah pengalaman spiritual, dan tradisi ini telah dilakukan selama berabad-abad. Gunung ini juga dianggap sebagai tempat tinggal roh suci dan merupakan simbol kemurnian serta kekuatan. Gunung Fuji sering muncul dalam seni tradisional, seperti dalam lukisan karya Hokusai, termasuk seri terkenal 36 pemandangan Gunung Fuji. Di zaman modern, Fuji menjadi bagian dari identitas Jepang yang terlihat di film, kartu pos, logo, hingga uang kertas. Fakta 4. Makanan berusia ratusan tahun. Masakan Jepang seperti sushi, sashimi, dan ramen memiliki sejarah panjang yang mencerminkan keanekaragaman budaya kuliner negara ini. Hidangan-hidangan ini tidak hanya populer di Jepang, tetapi juga telah menjadi favorit di seluruh dunia karena cita rasanya yang khas dan teknik penyajiannya yang unik. Sushi,
Tradisi dan evolusi. Sushi berawal dari metode kuno pengawetan ikan yang dikenal sebagai narezushi, di mana ikan difermentasi dengan nasi beras untuk menjaga kesegarannya. Tradisi ini dimulai sekitar abad ke-8. Seiring waktu, sushi berkembang menjadi bentuk modern seperti nigiri irisan ikan segar di atas nasi pada awal abad ke-19 di Tokyo. Saat ini, sushi dikenal karena keahliannya dalam memilih bahan segar dan penyajian artistik, menjadikannya simbol kuliner Jepang. Sashimi, seni kesegaran. Sashimi, berupa irisan ikan segar atau makanan laut, adalah salah satu makanan Jepang tertua yang diyakini berasal dari tradisi nelayan yang langsung menikmati hasil tangkapan mereka. Fokus pada kualitas bahan dan cara memotong membuat sashimi menjadi bentuk seni kuliner, dengan rasa alami bahan yang dijaga sepenuhnya. Masakan Jepang dikenal karena prinsip washoku, yang berarti keseimbangan rasa, tampilan, dan nutrisi. Washoku bahkan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2013. Teknik memasak yang sederhana namun rumit, seperti grill, rebusan, atau fermentasi, memastikan bahan makanan tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Fakta 5. Sistem kereta cepat Shinkansen. Shinkansen, yang sering disebut sebagai kereta peluru, adalah salah satu pencapaian teknologi transportasi paling ikonik di Jepang. Diluncurkan pertama kali pada tahun 1964, tepat sebelum Olimpiade Tokyo, Shinkansen menjadi simbol kemajuan Jepang dalam teknologi modern. Kecepatan dan efisiensi. Shinkansen mampu melaju hingga kecepatan 320 km per jam, membuat perjalanan antar kota di Jepang menjadi sangat cepat dan nyaman. Misalnya, perjalanan dari Tokyo ke Osaka yang berjarak sekitar 500 km dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2,5 jam. Jaringan luas. Jaringan Shinkansen mencakup lebih dari 2.700 km dan menghubungkan kota-kota besar di Jepang, seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, dan Fukuoka. Ada beberapa jalur utama, termasuk Tokaido Shinkansen jalur pertama dan paling sibuk, Sanyo Shinkansen, dan Hokkaido Shinkansen. Keamanan yang luar biasa. Shinkansen dikenal karena catatan keselamatan yang sempurna. Sejak operasinya dimulai, hampir tidak ada kecelakaan fatal yang terjadi. Teknologi canggih seperti sistem kontrol otomatis dan pendeteksi gempa memastikan keamanan penumpang dalam situasi darurat. Kenyamanan dan desain modern. Interior kereta dirancang untuk kenyamanan penumpang, dengan kursi yang dapat diatur, ruang kaki yang luas, dan layanan yang ramah. Penumpang juga dapat menikmati pemandangan indah, seperti Gunung Fuji yang terlihat jelas dari jalur Tokaido pada hari cerah. Fakta 6. Budaya minum teh yang kental. Budaya minum teh di Jepang merupakan bagian penting dari warisan budaya negara ini, dengan upacara minum teh yang dikenal sebagai chanoyu, sado, atau ocha. Ritual ini lebih dari sekadar menikmati teh. Ia mencerminkan filosofi hidup, seni, dan keharmonisan yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Tradisi minum teh di Jepang diperkenalkan dari Tiongkok pada abad ke-9 oleh biksu Buddha yang membawa daun teh ke Jepang. Pada abad ke-15, Sen no Riki, seorang master teh legendaris, mengembangkan estetika wabi-sabi dalam upacara minum teh, yang menekankan keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Upacara minum teh didasarkan pada 4 prinsip utama: harmoni, wa, rasa hormat, kei, kemurnian, sei, dan ketenangan, jaku. Setiap langkah dalam upacara, dari mempersiapkan hingga menyajikan teh, dilakukan dengan penuh perhatian dan kehormatan untuk menciptakan momen damai antara tuan rumah dan tamu. Fakta 7. Pemakaian topeng wajah. Jepang memiliki tradisi memakai masker wajah yang sudah lama menjadi bagian dari budaya sehari-hari, jauh sebelum pandemi COVID-19. Masker tidak hanya berfungsi untuk melindungi kesehatan, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan kebiasaan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Salah satu alasan utama penggunaan masker di Jepang adalah untuk mencegah penyebaran penyakit seperti flu atau pilek. Orang yang merasa sakit biasanya memakai masker untuk melindungi orang lain dari tertular, sebagai bentuk etika sosial. Masker juga digunakan untuk melindungi diri dari polusi udara atau serbuk sari selama musim alergi, high fever, yang sering terjadi di Jepang, terutama di musim semi saat pohon cedar dan cipres berbunga. Produk masker di Jepang dirancang khusus untuk menangkal partikel kecil dan memberikan kenyamanan dalam pemakaian sehari-hari. Fakta 8. Populasi lansia yang tinggi. Jepang memiliki salah satu populasi lansia tertinggi di dunia, dengan sekitar 28% penduduknya berusia di atas 65 tahun. Fenomena ini mencerminkan penuaan populasi yang cepat, yang dipengaruhi oleh angka harapan hidup yang tinggi dan angka kelahiran yang rendah.
Jepang memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia, yakni rata-rata 84 tahun. Pola makan sehat, akses kesehatan yang baik, dan gaya hidup aktif menjadi faktor utama yang mendukung umur panjang masyarakat Jepang. Angka kelahiran di Jepang terus menurun selama beberapa dekade terakhir, dengan rata-rata 1,3 anak per wanita pada tahun-tahun terakhir, jauh di bawah angka penggantian populasi 2,1 anak per wanita. Faktor seperti biaya hidup tinggi, tekanan kerja, dan perubahan pola hidup menjadi alasan utama penurunan angka kelahiran. Fakta 9. Anime dan manga. Anime dan manga adalah dua bentuk hiburan yang sangat populer di Jepang dan telah berkembang menjadi fenomena global. Mereka tidak hanya menghibur jutaan orang di Jepang, tetapi juga telah merambah ke seluruh dunia, mempengaruhi budaya, seni, dan hiburan internasional. Manga adalah komik atau novel grafis Jepang yang telah ada sejak abad ke-12, meskipun popularitasnya baru meluas pada abad ke-20. Manga dipublikasikan dalam berbagai genre, dari aksi, romansa, fantasi, hingga horor, dan dibaca oleh semua kalangan usia. Manga di Jepang biasanya diterbitkan dalam majalah mingguan atau bulanan, dan ada berbagai format, seperti shonen untuk remaja laki-laki, shoujo untuk remaja perempuan, seinen untuk pria dewasa, dan josei untuk wanita dewasa. Beberapa manga terkenal yang telah menjadi bagian dari budaya populer global termasuk Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan Attack on Titan. Dan fakta terakhir, robot di kehidupan sehari-hari. Jepang telah lama dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi robot dan inovasi otomatisasi. Robot di Jepang bukan hanya hadir dalam bentuk industri atau manufaktur, tetapi juga sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, membantu berbagai sektor dari layanan pelanggan hingga perawatan kesehatan. Di Jepang, robot pelayan sering digunakan di restoran untuk menyajikan makanan, mengambil pesanan, atau bahkan membuat hidangan. Salah satu contoh terkenal adalah restoran Sushiro, yang menggunakan robot untuk melayani sushi kepada pelanggan dengan cara yang efisien dan inovatif. Beberapa restoran di Jepang bahkan mengintegrasikan robot dengan kecerdasan buatan, AI, untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Robot-robot ini dapat menyapa, mengantarkan makanan, dan memastikan pelayanan yang cepat. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini tentang 10 rahasia negara Jepang. Semoga kamu dapat banyak info menarik dan bermanfaat, ya. Bahas 12 fakta unik tentang negara Korea. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke pembahasannya. Fakta 1. Terbagi menjadi dua negara. Korea dulunya adalah satu kesatuan hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, ketika semenanjung Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis paralel 38 derajat, Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Pada tahun 1950, Perang Korea pecah akibat ketegangan antara kedua wilayah tersebut. Konflik berlangsung selama 3 tahun, berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Namun, perang itu tidak pernah secara resmi dihentikan, sehingga Korea Utara dan Selatan tetap terpisah hingga saat ini. Kedua negara memiliki sejarah, budaya, dan bahasa yang sama, tetapi setelah pembagian, mereka berkembang dengan sangat berbeda. Korea Utara adalah negara yang dikelola secara ketat oleh rezim komunis dengan ekonomi terpusat dan masyarakat yang sangat tertutup dari dunia luar. Korea Selatan, di sisi lain, menjadi negara demokrasi yang maju pesat dengan ekonomi berbasis teknologi, budaya populer, dan keterbukaan terhadap dunia internasional. Fakta 2. Perayaan Chuseok. Chuseok adalah salah satu perayaan terbesar dan paling penting di Korea, sering disebut sebagai Hari Thanksgiving-nya Korea. Chuseok dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober. Perayaan ini merupakan festival panen tradisional yang dirayakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Berikut adalah beberapa tradisi utama dalam Chuseok, berkumpul dengan keluarga. Chuseok adalah waktu di mana anggota keluarga yang tinggal jauh pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama. Momen ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk mempererat hubungan dan merayakan kebersamaan. Memberi penghormatan kepada leluhur, Charye. Salah satu tradisi utama Chuseok adalah Charye, yaitu upacara untuk menghormati leluhur. Keluarga menyiapkan meja penuh makanan tradisional seperti tetek, kue beras, buah-buahan, dan hidangan lainnya. Meja ini ditata dengan rapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur, dengan harapan mendapatkan berkah di masa depan. Fakta 3. Hangul, alfabet Korea yang unik. Hangul adalah alfabet Korea yang dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam membaca dan menulis bahasa Korea.
Alfabet ini diciptakan pada tahun 1443 oleh Raja Sejong yang Agung, salah satu raja paling dihormati dalam sejarah Korea, bersama dengan tim ilmuwannya yang disebut Gyeonjeon. Sebelum Hangul diciptakan, masyarakat Korea menggunakan Hanja, yaitu aksara Cina, untuk menulis. Namun, Hanja sulit dipelajari oleh rakyat biasa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Hangul dibuat untuk menggantikan Hanja agar lebih sederhana, logis, dan mudah dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, termasuk petani dan pekerja. Hangul terdiri dari 14 huruf konsonan dasar dan 10 huruf vokal dasar. Bentuk huruf konsonan mencerminkan posisi mulut, lidah, dan gigi saat bunyi diucapkan. Misalnya, huruf BN menyerupai posisi lidah saat menyentuh langit-langit mulut. Huruf-huruf dalam Hangul digabungkan menjadi suku kata yang membentuk blok. Setiap blok terdiri dari konsonan dan vokal, menciptakan struktur yang ringkas dan rapi. Fakta 4. Negara K-pop dan K-drama. Korea Selatan dikenal sebagai pusat K-pop, Korean pop, dan K-drama, Korean drama, yang telah mencuri perhatian dunia. Kedua fenomena ini menjadi bagian penting dari Hallyu, atau gelombang Korea, yang menggambarkan popularitas budaya Korea secara global. K-pop, musik dengan energi global. K-pop adalah genre musik yang menggabungkan berbagai gaya, seperti pop, hip-hop, R&B, dan EDM, dengan sentuhan unik Korea. Dikenal dengan koreografi yang luar biasa, penampilan visual yang mencolok, dan produksi musik berkualitas tinggi, K-pop berhasil menarik jutaan penggemar di seluruh dunia. Grup seperti BTS, Blackpink, EXO, dan Twice menjadi simbol globalisasi K-pop. BTS, misalnya, telah memenangkan berbagai penghargaan internasional, termasuk nominasi Grammy, dan tampil di acara-acara besar seperti Billboard Music Awards. Fakta 5. Tradisi hanbok yang indah. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea yang memiliki sejarah panjang dan merupakan simbol penting dalam budaya Korea. Hanbok dikenakan pada acara-acara spesial seperti pernikahan, perayaan besar, festival, dan upacara tradisional. Keindahan desain dan makna yang mendalam di balik setiap elemen pakaian ini menjadikannya sebagai warisan budaya yang kaya dan bernilai tinggi. Desain dan warna yang mewakili makna. Hanbok memiliki desain yang sangat khas dengan siluet yang longgar, ringan, dan penuh warna. Terdapat dua bagian utama dalam pakaian hanbok, jeogori. Jeogori adalah atasan yang biasanya dikenakan oleh pria dan wanita. Untuk wanita, jeogori seringkali memiliki desain yang lebih halus dengan detail bordir atau pita, sementara pria memakai jeogori dengan desain yang lebih sederhana. Chima dan baji. Bagi wanita, bagian bawah hanbok adalah chima, yaitu rok panjang yang lebar dan menjuntai. Sementara bagi pria, mereka mengenakan baji, yaitu celana panjang longgar yang menambah kenyamanan dan keluasan gerakan. Fakta 6. Kimchi, makanan fermentasi ikonik. Kimchi adalah salah satu makanan paling terkenal dari Korea yang telah menjadi simbol budaya dan identitas nasional. Hidangan ini berbahan dasar sayuran, terutama sawi putih atau lobak, yang difermentasi bersama campuran bumbu seperti cabai merah, bawang putih, jahe, dan pasta ikan. Proses fermentasi. Kimchi dibuat melalui proses fermentasi alami yang tidak hanya memberikan rasa khas asam dan pedas, tetapi juga kaya akan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Beragam varian, Korea memiliki lebih dari 200 jenis kimchi, dengan bahan dan rasa yang berbeda tergantung musim dan daerah. Beberapa contoh varian kimchi adalah baechu kimchi, kimchi sawi putih, kakdugi, kimchi lobak, dan oisobagi, kimchi timun. Fakta 7. Korea Selatan adalah pemimpin teknologi. Korea Selatan adalah salah satu negara paling maju dalam bidang teknologi dan inovasi. Dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Samsung dan LG, Korea Selatan telah menjadi pemain utama dalam industri global, mulai dari perangkat elektronik hingga telekomunikasi. Perusahaan teknologi terkemuka. Samsung, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Samsung memproduksi berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, televisi, dan semikonduktor. Produk-produk seperti seri Galaxy telah menjadi simbol inovasi teknologi Korea di pasar global. LG dikenal dengan teknologi canggih di bidang elektronik rumah tangga seperti televisi OLED, mesin cuci, dan kulkas pintar. LG juga aktif dalam pengembangan energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik. Hyundai dan Kia. Dalam bidang otomotif, Korea Selatan memimpin dengan kendaraan modern yang mengintegrasikan teknologi pintar, seperti mobil listrik dan kendaraan otonom. Fakta 8. Kehidupan di zona demilitarisasi, DMZ. Zona demilitarisasi, DMZ,
adalah area sepanjang 250 km dan lebar 4 km yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini dibuat setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953 sebagai bagian dari Perjanjian Gencatan Senjata. Meskipun disebut demilitarisasi, EDMZ adalah salah satu area paling dijaga ketat di dunia, dengan kehadiran militer besar dari kedua negara di sekitarnya. Ekosistem yang unik di DMZ. Meskipun DMZ adalah simbol ketegangan politik, wilayah ini juga menjadi oasis alami bagi berbagai flora dan fauna. Karena aktivitas manusia sangat terbatas selama beberapa dekade, DMZ telah berkembang menjadi salah satu ekosistem paling unik di dunia. Fakta 9. Tradisi minum soju. Oju adalah minuman beralkohol tradisional Korea yang sangat terkenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di seluruh dunia. Dengan rasa yang lembut dan kadar alkohol yang berkisar antara 16% hingga 25%, soju telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner dan sosial Korea. Minuman terlaris di dunia. Soju memegang rekor sebagai minuman beralkohol terlaris di dunia, mengalahkan banyak minuman terkenal lainnya seperti vodka dan whisky. Merek populer seperti Jinro Soju sering menduduki peringkat teratas dalam daftar minuman keras yang paling banyak dikonsumsi secara global. Fakta 10. Sistem pendidikan yang ketat. Korea Selatan dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat ketat dan kompetitif, yang seringkali menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pendidikan dianggap sangat penting dalam budaya Korea, dan banyak keluarga berfokus pada pendidikan anak-anak mereka untuk memastikan mereka dapat mencapai kesuksesan akademik yang tinggi. Salah satu faktor utama dalam sistem pendidikan Korea Selatan adalah betapa penekanan yang diberikan pada ujian masuk universitas, yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan siswa. Pendidikan di Korea Selatan. Struktur pendidikan. Sistem pendidikan Korea Selatan terbagi menjadi sekolah dasar, 6 tahun, sekolah menengah pertama, 3 tahun, sekolah menengah atas, 3 tahun, dan kemudian diikuti oleh perguruan tinggi, universitas. Pendidikan wajib. Pendidikan dasar hingga menengah pertama adalah wajib, dan mayoritas siswa melanjutkan ke sekolah menengah atas. Fakta 11. Wi-Fi super cepat. Korea Selatan dikenal dengan salah satu jaringan internet tercepat di dunia, menjadikannya surga bagi pengguna teknologi dan gamer. Infrastruktur internet yang canggih di negara ini tidak hanya memberikan konektivitas yang cepat dan stabil, tetapi juga telah mempengaruhi gaya hidup digital masyarakat Korea dan ekonomi digital global. Kecepatan internet yang memukau. Korea Selatan memiliki rata-rata kecepatan internet rumah yang sangat tinggi, dengan kecepatan unduh, download, yang seringkali mencapai lebih dari 100 Mbps dan dalam beberapa kasus bahkan lebih dari 1 Gbps. Negara ini juga telah mengadopsi 5G lebih cepat daripada negara lain, menjadikannya pemimpin dalam jaringan seluler super cepat. Dan terakhir, Festival Lumpur Boryong. Festival Lumpur Boryong adalah acara tahunan yang diadakan di Boryong, sebuah kota di pantai barat Korea Selatan. Festival ini menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk merayakan kesenangan dan manfaat kesehatan yang berasal dari lumpur yang kaya akan mineral dari pantai Boryong. Dimulai pada tahun 1998, festival ini telah berkembang menjadi salah satu acara paling populer dan unik di Korea Selatan. Aktivitas seru dengan lumpur. Festival ini berfokus pada kegiatan yang melibatkan lumpur, dan pengunjung dapat merasakan langsung manfaatnya yang menyegarkan melalui berbagai aktivitas. Antara lain, lomba lari lumpur. Peserta berlomba dalam lintasan yang penuh dengan lumpur, menambah keseruan dengan tantangan alam yang licin dan berlumpur. Spa lumpur. Lumpur Boryong terkenal karena kandungan mineralnya yang dikatakan baik untuk kulit. Pengunjung dapat menikmati spa lumpur yang membantu melembabkan kulit, meningkatkan sirkulasi, dan memberikan efek relaksasi. Jadi, itu dia 12 fakta unik tentang Korea yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, dan langsung aja kita mulai. Let's go! Number 1. Pisang adalah beri, tapi stroberi bukan beri. Secara botani, buah beri didefinisikan sebagai buah yang berkembang dari satu bunga dengan satu ovarium dan memiliki daging buah lunak yang mengandung biji di dalamnya. Berdasarkan definisi ini, pisang memenuhi semua kriteria sebagai beri karena bijinya tersembunyi di dalam daging buahnya. Sebaliknya, stroberi tidak termasuk beri karena bijinya berada di luar, menempel pada lapisan daging buah. Selain itu, stroberi sebenarnya merupakan buah majemuk karena terbentuk dari beberapa ovarium yang menyatu. Jadi, meskipun namanya strawberry, secara teknis dia bukan beri. Fakta ini sering membuat orang bingung, tetapi begitulah ilmu botani bekerja. Number 2. Jantung gurita berjumlah 3. Salah satu keunikan luar biasa dari gurita adalah mereka memiliki 3 jantung. Berikut cara kerja ketiga jantung ini. 2 jantung pertama bertugas memompa darah ke insangnya, di mana darah akan mengambil oksigen dari air.
Satu jantung lainnya bertugas memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh gurita. Namun, ada fakta lebih menarik. Jantung utama yang memompa darah ke tubuh berhenti berdetak saat gurita berenang. Hal ini membantu gurita menghemat energi saat bergerak di dalam air. Keunikan lain adalah darah gurita berwarna biru karena mengandung hemocyanin, molekul pengikat oksigen yang mengandung tembaga. Hal ini membuat mereka dapat bertahan di lingkungan dengan oksigen rendah, seperti di dasar laut. Number 3. Kecoa bisa hidup tanpa kepala. Kecoa adalah makhluk yang luar biasa tangguh dan punya kemampuan unik yang mungkin terdengar menjijikan bagi sebagian orang. Mereka bisa hidup tanpa kepala hingga 1 minggu. Bagaimana ini mungkin terjadi? Sistem pernapasan sederhana. Kecoak bernapas melalui lubang kecil di tubuhnya yang disebut spirakel, bukan melalui hidung atau mulut. Tanpa kepala, mereka masih bisa mengambil oksigen melalui spirakel ini. Tidak membutuhkan otak untuk fungsi dasar. Sistem saraf kecoa tersebar di seluruh tubuh, sehingga mereka masih bisa bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan meskipun kepala mereka terputus. Mati karena dehidrasi. Kecoa tidak bisa minum tanpa kepala, sehingga akhirnya mereka mati karena kekurangan cairan, bukan karena kehilangan kepala itu sendiri. Fakta ini menunjukkan betapa kuat dan adaptifnya kecoak sebagai makhluk hidup. Tidak heran mereka bisa bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Number 4. Ada danau berwarna pink. Danau pink adalah fenomena alam yang menakjubkan dan sangat langka. Salah satu contohnya adalah Danau Hillier di Australia. Danau ini memiliki warna pink cerah yang kontras dengan hutan hijau di sekitarnya dan birunya Samudra Hindia. Mengapa airnya berwarna pink? Warna pink ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme, terutama Dunalia lasalina, sejenis ganggang yang menghasilkan pigmen merah. Ganggang ini berkembang biak di lingkungan yang sangat asin, seperti Danau Hillier. Danau serupa juga bisa ditemukan di beberapa tempat lain, seperti Danau Redba di Senegal, Laguna Hood di Australia Barat, Laguna Salada de Torrevieja di Spanyol. Fakta menarik, air di Danau Pink aman untuk berenang. Namun, karena salinitasnya sangat tinggi, rasanya akan sangat asin, bahkan lebih asin daripada air laut. Number 5. Perut manusia bisa melar hingga 40 kali ukurannya. Perut manusia memiliki kemampuan elastis luar biasa. Saat kosong, ukurannya kecil, tetapi bisa melar hingga 40 kali lipat setelah makan besar. Perut tidak hanya menyimpan makanan sementara, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pencernaan awal. Dengan kemampuan melar ini, perut bisa menampung makanan dalam jumlah besar dan kemudian melepaskannya sedikit demi sedikit ke usus untuk proses pencernaan lebih lanjut. Kenapa bisa terjadi? Otot-otot pada dinding perut, yang disebut musculus longitudinalis, bekerja dengan sangat baik dalam merenggang dan mengencang sesuai kebutuhan. Ini adalah bagian dari mekanisme tubuh kita untuk mencerna makanan secara efisien tanpa merusak struktur organ. Number 6. Pluto lebih kecil dari Amerika Serikat. Meskipun Pluto pernah dianggap sebagai planet di tata surya kita, ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan banyak objek lain, termasuk Amerika Serikat. Berikut beberapa fakta menarik mengenai ukuran Pluto dan perbandingannya dengan negara besar. Diameter Pluto. Pluto memiliki diameter sekitar 2.377 km. Ini hampir seperenam dari diameter bumi yang sekitar 12.742 km, atau kira-kira seukuran bulan. Jika kita membandingkan ukuran Pluto dengan Amerika Serikat, Pluto lebih kecil dari lebar negara tersebut. Lebar Amerika Serikat dari pantai timur ke pantai barat sekitar 4.800 km, sedangkan Pluto hanya memiliki diameter sekitar 2.377 km. Jadi, Pluto akan pas di dalam wilayah Amerika Serikat dari pantai ke pantai, dengan banyak ruang kosong di luar. Pluto sebagai planet kerdil. Pada 2006, Pluto didemotet menjadi planet kerdil oleh International Astronomical Union, IAU, karena ukurannya yang sangat kecil dan orbitnya yang sangat eksentrik. Meskipun demikian, Pluto tetap menjadi objek yang menarik dan penuh misteri bagi para ilmuwan. Number 7. Anjing bisa merasa cemburu. Penelitian menunjukkan bahwa anjing dapat merasa cemburu jika pemiliknya memberi perhatian lebih pada anjing lain atau bahkan objek seperti boneka. Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas California, Berkeley, menunjukkan bahwa anjing akan merasa cemburu jika mereka melihat pemiliknya memberi perhatian lebih pada objek lain, seperti boneka atau bahkan anjing lain. Dalam penelitian ini, anjing menunjukkan perilaku yang gelisah atau mencoba menarik perhatian pemiliknya. Anjing yang merasa cemburu bisa menunjukkan berbagai perilaku, seperti menggonggong berlebihan, mencoba mendorong objek atau hewan lain, bahkan menjauhkan pemiliknya dari persaingan.
Mereka juga bisa menunjukkan tanda stres, seperti menjilati tubuhnya secara berlebihan atau menghindari interaksi. Number 8. Ada lautan di dalam bumi. Penemuan mengejutkan ini mengungkap bahwa bumi memiliki cadangan air besar yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Tidak seperti lautan biasa, air ini tersimpan dalam mineral di mantel bumi. Berikut fakta menariknya. Tersembunyi di zona transisi mantel. Lautan tersembunyi ini berada sekitar 640 km di bawah permukaan, di area yang disebut zona transisi, antara mantel atas dan mantel bawah bumi. Terkunci dalam mineral ringwodite. Air di dalam bumi tidak berupa cairan, melainkan terikat dalam struktur kristal mineral bernama ringwodite, yang mampu menyimpan molekul air dalam jumlah besar. Volume air sangat besar. Ilmuwan memperkirakan jumlah air di zona ini bisa mencapai 3 kali volume semua lautan di permukaan bumi. Jika air ini dilepaskan, permukaan bumi akan tertutup air seluruhnya. Penemuan dengan teknologi gelombang seismik. Pada tahun 2014, peneliti menggunakan gelombang seismik, getaran dari gempa bumi, untuk mendeteksi keberadaan air. Gelombang ini melambat saat melewati area dengan kandungan air tinggi, memberikan petunjuk tentang cadangan air tersebut. Peran dalam siklus air bumi. Lautan dalam ini mungkin menjadi bagian dari siklus air global, dengan air yang bergerak antara mantel dan permukaan bumi melalui aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng. Number 9. Jamur dapat mengontrol pikiran semut. Jamur dari genus Ophiochordyceps memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan perilaku semut. Fenomena ini sering disebut sebagai zombie ant. Infeksi dimulai dengan spora. Jamur ini melepaskan spora kecil yang menempel pada tubuh semut. Setelah masuk ke dalam tubuh, jamur mulai tumbuh dengan menginfeksi jaringan tubuh semut. Mengontrol sistem saraf semut. Setelah berkembang, jamur menghasilkan bahan kimia yang memengaruhi sistem saraf semut, membuatnya bertindak di luar kebiasaan. Semut akan meninggalkan sarangnya dan memanjat daun atau batang tinggi sesuai instruksi di jamur. Semut membuat posisi ideal untuk jamur. Ketika semut mencapai posisi yang sesuai, biasanya di bagian bawah daun pada ketinggian tertentu, semut akan menggigit daun dengan rahangnya dan mati di sana. Proses ini memastikan lokasi yang sempurna bagi jamur untuk tumbuh dan menyebarkan sporanya. Jamur keluar dari tubuh semut. Setelah semut mati, jamur tumbuh keluar dari tubuhnya, membentuk tangkai yang melepaskan spora baru ke udara. Spora ini akan jatuh ke semut lain di bawahnya, memulai siklus infeksi baru. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik dan nyeleneh dari seluruh dunia. Ternyata, dunia kita ini memang penuh dengan kejutannya. Kutub Utara, atau yang sering disebut sebagai Arktik, merupakan salah satu tempat paling ekstrim di bumi. Dibandingkan dengan Antartika di selatan, Kutub Utara lebih banyak dikelilingi oleh laut, yang sebagian besar tertutup oleh es laut yang mengapung. Berbeda dengan Antartika yang merupakan benua, Kutub Utara lebih berupa lautan es yang mengapung di atas air. Suhu di Kutub Utara bisa sangat ekstrim, mencapai minus 40 derajat Celcius pada musim dingin. Namun, meskipun suhu sangat rendah, ada juga fenomena alam yang menakjubkan, seperti aurora borealis atau cahaya utara, yang terlihat berwarna-warni di langit malam akibat interaksi antara partikel matahari dengan atmosfer bumi. Ini adalah pemandangan yang sangat memukau dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Di musim panas, Kutub Utara mengalami fenomena siang tengah malam, yaitu midnight sun. Di beberapa bagian Kutub Utara, matahari tidak pernah terbenam selama beberapa bulan. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang menyebabkan daerah-daerah di sekitar Kutub Utara selalu terkena sinar matahari. Sekarang mari kita beralih ke hewan-hewan lucu yang hidup di Kutub Utara. Walaupun iklim di sana sangat keras, beberapa spesies hewan berhasil beradaptasi dan bahkan berkembang biak di sana. Beruang kutub, Ursus maritimus. Mereka ditemukan di negara-negara seperti Kanada, Rusia, Norwegia, Svalbard, Greenland, dan Amerika Serikat, Alaska. Bulu transparan, bulu beruang kutub sebenarnya transparan, bukan putih. Bulu ini memantulkan cahaya, sehingga terlihat putih dan membantu mereka berkamuflase di salju. Mereka memiliki lapisan lemak hingga 10 cm untuk menjaga tubuh tetap hangat di suhu ekstrim. Kulit mereka berwarna hitam untuk menyerap panas dari sinar matahari. Cakar besar dan kasar membantu mereka berjalan di atas es licin dan mencegah tenggelam di salju tebal. Beruang kutub adalah predator darat terbesar di dunia.
Jantan dewasa memiliki panjang hingga 2,6 meter dan berat antara 350-700 kg. Betina lebih kecil, dengan berat sekitar 150-250 kg. Beruang kutub adalah karnivora dan terutama berburu anjing laut, terutama anjing laut cincin, Pusa hispida. Mereka menggunakan penciuman tajam untuk mendeteksi anjing laut dari jarak hingga 1 km atau di bawah lapisan salju setebal 1 meter. Ketika makanan sulit didapat, mereka dapat memakan bangkai paus atau burung laut. Beruang kutub sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan oleh masyarakat adat di Arktik, seperti Inuit. Mereka juga menjadi ikon dalam kampanye konservasi terkait perubahan iklim. Penguin Laut Arktik. Di Arktik, ada burung laut yang sering dianggap mirip dengan penguin, yaitu Au atau Puffin Atlantik. Meskipun mereka tidak terkait dengan penguin, mereka memiliki beberapa kesamaan, seperti penampilan. Puffin memiliki tubuh kecil dan warna hitam putih, serta paruh berwarna cerah. Kemampuan berenang. Seperti penguin, Puffin adalah perenang yang andal dan menyelam untuk menangkap ikan. Kemampuan terbang. Tidak seperti penguin, Puffin bisa terbang dengan sayapnya yang kuat. Burung laut di Arktik, seperti Puffin, memiliki bulu yang tahan air untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Mereka biasanya bersarang di tebing tinggi untuk melindungi telur mereka dari predator. Penguin dan predator alami mereka, seperti paus pembunuh dan anjing laut, berevolusi di belahan bumi selatan. Mereka tidak pernah bermigrasi atau menjelajahi kutub utara. Sebaliknya, di kutub utara, hewan seperti beruang kutub, rubah Arktik, dan burung laut telah berkembang untuk mengisi peran di ekosistem dingin ini. Anjing laut cincin. Anjing laut cincin ditemukan di seluruh wilayah Arktik, termasuk perairan di sekitar Alaska, Kanada, Rusia, dan Norwegia. Mereka sangat bergantung pada es laut, yang mereka gunakan untuk berburu, berlindung, dan melahirkan anak. Mereka sering ditemukan di dekat retakan es atau di lubang napas yang mereka buat di es tebal. Secara fisik, ukurannya lebih kecil dibandingkan spesies anjing laut lainnya, dengan panjang rata-rata sekitar 1,5 meter dan berat 50-70 kg. Mereka dinamakan anjing laut cincin, karena pola cincin berwarna terang di bulu abu-abu gelap mereka. Anak anjing laut yang baru lahir memiliki bulu putih yang tebal untuk melindungi mereka dari dingin. Mereka memiliki lemak tubuh tebal, blubber, untuk menjaga tubuh tetap hangat di suhu dingin ekstrim. Cakar depan mereka kuat, digunakan untuk membuat dan memelihara lubang napas di es tebal. Mereka dapat menahan napas hingga 15 menit dan menyelam hingga kedalaman 90 meter untuk mencari makanan. Beruang kutub adalah ancaman terbesar bagi anjing laut cincin. Predator lainnya termasuk paus pembunuh, orca, rubah Arktik, dan burung pemangsa. Peran ekologis. Anjing laut cincin adalah spesies kunci dalam ekosistem Arktik. Mereka menjadi sumber makanan utama bagi beruang kutub, membantu mendukung populasi predator puncak di wilayah tersebut. Morse atau walrus. Walrus hidup di perairan Arktik dan subarktik, terutama di sekitar laut es di kawasan Rusia, Kanada, Alaska, dan Greenland. Mereka lebih suka wilayah dengan es laut yang cukup untuk beristirahat, tidur, dan melahirkan anak. Walrus adalah mamalia laut besar dengan tubuh berat dan panjangnya bisa mencapai 3 meter untuk jantan dewasa, dan berat mereka bisa mencapai 1.500 kg. Betina biasanya sedikit lebih kecil. Mereka memiliki gading panjang yang menonjol ke depan. Gading ini dapat tumbuh hingga 1 meter panjangnya pada beberapa individu. Kulit tebal yang mereka miliki sangat penting untuk melindungi mereka dari suhu dingin di Laut Arktik. Walrus juga memiliki lapisan lemak, blubber, yang tebal, yang memberikan isolasi termal dan cadangan energi. Walrus juga dikenal dengan kulitnya yang berkerut dan sering berwarna merah muda, yang menjadi lebih mencolok ketika mereka berada di udara dingin. Gading walrus, meskipun terbuat dari gigi, sangat kuat dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti bermanuver di atas es, beristirahat di pantai, dan untuk bertarung dengan walrus jantan lainnya saat musim kawin. Gading walrus juga digunakan dalam interaksi sosial untuk menunjukkan dominasi, atau untuk mempertahankan wilayah. Walrus tidak terancam punah, tetapi mereka terancam rentan akibat perubahan iklim yang memengaruhi habitat es mereka. Spesies walrus di sekitar Rusia dan Alaska telah dikategorikan oleh IUCN sebagai vulnerable atau rentan. Rangrang, Arctic Fox. Rubah Arktik ditemukan di daerah-daerah dingin Arktik, termasuk Siberia, Alaska, Kanada, dan bagian utara Eropa. Mereka biasanya hidup di tundra, padang salju, dan daerah pegunungan yang memiliki suhu sangat rendah.
Mereka sangat bergantung pada salju dan es sebagai tempat berlindung dan berburu makanan. Mereka sering tinggal di lubang bawah tanah yang mereka gali di salju untuk perlindungan dari suhu ekstrim dan angin kencang. Ukuran dan bentuk tubuh, rubah Arktik adalah hewan kecil, dengan panjang tubuh sekitar 50-70 cm, dengan ekor panjang sekitar 30 cm. Beratnya sekitar 39 kg. Bulu tebal, rubah Arktik dikenal dengan bulu yang sangat tebal dan lembut, yang melindungi mereka dari suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius. Perubahan warna, salah satu ciri khas rubah Arktik adalah kemampuan mereka untuk mengubah warna bulu sesuai dengan musim. Pada musim dingin, mereka memiliki bulu putih murni yang membantu mereka berkamuflase dengan salju, sementara pada musim panas, mereka memiliki bulu coklat atau abu-abu, yang membantu mereka berbaur dengan tanah dan bebatuan. Kaki berbulu, kaki mereka juga ditutupi oleh lapisan bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari salju dan es, serta memberikan traksi saat bergerak di permukaan yang licin. Rubah Arktik berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tundra dengan mengendalikan populasi hewan-hewan kecil seperti kelinci dan tikus. Mereka juga membantu dalam membuang bangkai dari hewan yang mati, mendaur ulang materi organik di lingkungan. Kupu-kupu Arktik. Kupu-kupu Arktik ditemukan di wilayah Arktik dan daerah subarktik, terutama di tundra, padang rumput alpine, dan kawasan pegunungan di sekitar Siberia, Alaska, Kanada, dan beberapa bagian dari Skandinavia. Mereka hidup di daerah yang sangat dingin, dengan suhu rendah, dan lebih banyak ditemukan di tempat yang tidak memiliki banyak vegetasi tebal. Kupu-kupu Arktik memiliki warna sayap yang cerah. Sayap depan berwarna kuning terang dengan sedikit sentuhan oranye, sedangkan sayap belakang berwarna pucat dengan sedikit pola hitam. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan banyak spesies kupu-kupu lainnya, dengan rentang sayap sekitar 2,5–3,5 cm. Warna cerah pada sayap mereka berfungsi sebagai penanda visual bagi pasangan mereka dan sebagai perlindungan terhadap suhu dingin dengan membantu mereka menyerap sinar matahari. Kupu-kupu Arktik memiliki siklus hidup yang sangat terkait dengan musim di Arktik. Mereka hanya memiliki satu generasi dalam setahun dan bisa bertahan lama dalam bentuk pupa atau larva selama musim dingin yang panjang. Larva kupu-kupu ini dapat bertahan hidup dalam suhu sangat dingin dan hanya berkembang sepenuhnya setelah suhu lebih hangat pada musim panas. Kupu-kupu Arktik terbang hanya selama musim panas pendek di Arktik, karena mereka membutuhkan suhu yang lebih hangat untuk dapat terbang dan berkembang biak. Musim panas di daerah ini biasanya hanya berlangsung beberapa bulan saja. Meskipun hanya memiliki waktu terbang yang singkat, mereka tetap aktif untuk mencari makanan dan pasangan. Biasanya mereka terbang dengan sangat cepat dan langsung menuju bunga untuk menghisap nektar. Bagaimana hewan-hewan ini bisa bertahan hidup di iklim yang begitu keras? Jawabannya terletak pada adaptasi mereka. Hewan-hewan ini memiliki bulu atau lemak tebal yang membantu mereka tetap hangat. Selain itu, banyak dari mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku mereka, seperti berburu makanan yang lebih mudah diakses atau bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih hangat saat musim dingin tiba. Demikianlah, Kutub Utara bukan hanya tempat yang indah dan menantang, tetapi juga rumah bagi banyak hewan lucu dan unik yang menunjukkan bagaimana kehidupan dapat bertahan dan berkembang meski dalam kondisi yang sangat keras. Laut mengandung beragam virus. Kenapa virus di laut penting? Dan apa dampaknya? Mari kita selami bersama-sama. Bang, gimana kalau pembahasan topiknya tidak menarik dan penting? Ndak asmu, makanya simak dulu videonya sampai selesai. Hehe, sorry guys. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten seperti ini, like dan subscriber. Jika sudah oke, kita lanjutkan pembahasan. Pengenalan virus di laut. Laut merupakan ekosistem yang sangat luas dan kompleks. Di dalamnya terdapat berbagai jenis virus yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Diperkirakan ada lebih dari 200.000 jenis virus di laut yang dapat memengaruhi organisme laut, mulai dari plankton hingga ikan besar. Virus-virus ini berbeda dengan virus yang kita kenal dari daratan, seperti virus flu atau COVID-19. Karena mereka biasanya spesifik untuk jenis tertentu di laut. Fungsi dan peran virus-virus di laut memiliki beberapa fungsi yang sangat berharga. Pertama,
Mereka membantu dalam pengendalian populasi organisme. Virus dapat menginfeksi dan membunuh plankton, yang pada gilirannya mencegah ledakan populasi yang bisa merusak ekosistem. Kedua, virus juga berkontribusi terhadap sirkulasi nutrisi. Ketika virus menginfeksi organisme, mereka melepaskan zat-zat yang dapat digunakan oleh mikroba lain, memperkaya komunitas mikroba di laut. Interaksi antara virus dan bakteri juga membantu dalam proses daur ulang nutrisi, menjadikan larutan laut lebih subur. Dampak virus pada ekosistem. Namun, virus di laut bukan hanya berfungsi sebagai pengendali populasi. Kita harus ingat bahwa perubahan lingkungan, seperti pemanasan global dan pencemaran, dapat memengaruhi keberadaan dan aktivasi virus. Misalnya, perairan yang lebih hangat dapat meningkatkan replikasi virus yang dapat menyebabkan kerugian pada populasi ikan dan organisme laut lainnya. Ini menunjukkan bagaimana virus dapat memainkan peran ganda sebagai pengontrol alami sekaligus sebagai ancaman. Selain itu, infeksi virus dapat mempengaruhi rantai makanan, mengubah komposisi spesies, dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Penelitian terkini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, para ilmuwan telah mulai mempelajari virus laut dengan lebih mendalam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa virus ini juga memengaruhi siklus karbon global. Dengan mengendalikan komunitas mikrobial, virus dapat mengubah jumlah karbon yang disimpan di laut. Menariknya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa memahami virus laut bisa memberikan wawasan baru dalam mitigasi perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang bersifat ekstrem. Virus dan kesehatan manusia. Selain dampaknya pada ekosistem, beberapa virus laut juga berpotensi berdampak pada kesehatan manusia. Walaupun kebanyakan virus di laut tidak berbahaya, penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan transmisi dan interaksi antara virus laut dengan organisme yang kita konsumsi. Beberapa jenis virus dapat ditemukan dalam makanan laut yang terkontaminasi, sehingga pemahaman tentang virus laut menjadi semakin penting bagi kesehatan masyarakat. Virus sebagai alat bioteknologi. Menariknya, virus laut juga digunakan dalam bidang bioteknologi. Beberapa virus dapat digunakan untuk mengolah limbah, memperbaiki kualitas air, dan bahkan dalam pengembangan vaksin. Misalnya, beberapa virus dapat dimodifikasi untuk menyerang bakteri patogen dalam sistem perairan. Penerapan teknologi ini membuka banyak kemungkinan baru dalam pemanfaatan sumber daya laut serta penyelesaian masalah lingkungan. Contoh konkret adalah penggunaan bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri untuk mengendalikan penyebaran bakteri patogen di lingkungan perairan. Riset masa depan dan tantangan. Meski ada banyak kemajuan dalam penelitian virus laut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam banyak kasus, kita belum memahami sepenuhnya interaksi kompleks antara virus, bakteri, dan organisme lainnya. Misalnya, penelitian tentang virus yang memengaruhi larva ikan masih sangat sedikit. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi peran spesifik virus dalam dinamika ekosistem laut, serta dampaknya pada perubahan lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh, spesifik virus laut. Salah satu contoh menarik adalah virus yang disebut VBSSAM1, yang dapat menginfeksi bakteri pembentuk biofilm di laut. Virus ini bukan hanya berperan dalam mengontrol populasi bakteri, tetapi juga berkontribusi pada kualitas air dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Contoh lain adalah virus vampir yang dikenal sebagai cyanofase yang menginfeksi cyanobacteria. Ini sangat penting bagi ekosistem karena cyanobacteria berkontribusi besar dalam produksi oksigen dan penyimpanan karbon. Keberlanjutan dan konservasi laut. Memahami peran virus dalam ekosistem laut juga berimplikasi pada keberlanjutan dan upaya konservasi. Dengan menyadari bahwa virus bagian dari ekosistem yang lebih besar, kita dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya laut. Perlindungan lingkungan laut dan pengurangan polusi bisa memperbaiki kesehatan komunitas virus laut yang pada gilirannya akan mendukung kesehatan seluruh ekosistem.
virus, perubahan iklim, dan adaptasi. Perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi ekosistem laut. Virus di laut bisa menjadi indikator penting dari kesehatan ekosistem. Misalnya, peningkatan suhu dan keasaman air laut dapat mempengaruhi keragaman virus. Adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting untuk memastikan ketahanan ekosistem. Para ilmuwan sedang mengeksplorasi bagaimana komunitas virus dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrem dan apa dampaknya terhadap kesehatan laut secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi laut sangat penting. Pendidikan tentang virus laut dan peranannya dalam ekosistem dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung upaya pelestarian. Kampanye pendidikan, keterlibatan dalam proyek konservasi, dan penelitian arus utama diakui sangat efektif dalam menciptakan dampak positif. Menggandeng komunitas lokal dalam upaya ini juga memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan mereka dan bagaimana melindunginya. Kebijakan dan manajemen sumber daya laut. Pentingnya memahami virus laut juga menciptakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya laut. Kebijakan yang mempertimbangkan dampak virus terhadap ekosistem dan kesehatan manusia sangat diperlukan. Manajemen perikanan yang berkelanjutan yang memperhatikan dampak patogen virus dapat membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Pembuat kebijakan harus bekerja sama dengan ilmuwan dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang efektif. Tren teknologi dalam penelitian virus laut. Seiring dengan kemajuan teknologi, penelitian tentang virus laut juga semakin meningkat. Teknik seperti sequencing genom dan analisis bioinformatika memungkinkan ilmuwan untuk lebih mendalam memahami kompleksitas dan keberagaman virus di laut. Teknologi pemantauan berbasis sensor juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data real-time tentang virus dan pengaruhnya, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan ekosistem. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa virus di laut adalah bagian integral dari ekosistem kita. Mereka tidak hanya sekadar patogen, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan berkontribusi terhadap respons terhadap perubahan global yang kita hadapi. Dengan memahami lebih lanjut tentang virus laut dan dampaknya, kita bisa lebih baik dalam menjaga kesehatan laut dan planet kita. Mari kita ambil tindakan proaktif untuk melindungi ekosistem laut yang sangat berharga ini. Terima kasih sudah menonton. Mari kita mulai perjalanan kita ke dunia pengetahuan yang menakjubkan ini. Fakta pertama, ketika kita tidur, otak kita tidak benar-benar beristirahat. Sebaliknya, otak kita menjadi sangat aktif. Di malam hari, otak kita memproses semua informasi yang telah kita dapatkan sepanjang hari. Tidur membantu kita memperkuat ingatan dan belajar. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan daya ingat, pastikan Anda tidak melewatkan tidur Anda. Dan jika Anda sudah berkeluarga, jangan lupa ajak suami Anda untuk tidur bareng. Suami. Fakta kedua, kucing adalah makhluk yang sangat unik. Selain berkomunikasi dengan mengeluarkan suara, mereka juga mampu mengubah nada suara mereka. Untuk mendapatkan perhatian kita dan perhatian duda Fir'aun, kucing juga bisa dalam memproduksi suara untuk menyampaikan kebutuhan mereka, seperti lapar atau minta perhatian. Fakta ketiga, ternyata ada jamur yang sangat tua di planet kita. Jamur terbesar di dunia yang dikenal sebagai honey fungus terletak di Oregon, Amerika Serikat, dan diperkirakan berumur lebih dari 2.400 tahun.
Jamur ini mencakup lebih dari 2.385 hektar tanah. Fakta keempat, pernah mendengar tentang pulsar? Apa, Pan? Pulsa? Bukan pulsa bodoh, tapi pulsar. Sorry ya guys. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan radiasi energi tinggi dan dapat berputar hingga 700 kali per detik. Jika satu pulsar berada cukup dekat dengan bumi, kita bisa mendapatkan radiasi yang cukup kuat untuk membunuh kita. Beruntung bagi kita, pulsar hanya ada jauh di luar angkasa. Fakta kelima, tahukah Anda bahwa manusia memiliki lebih banyak bakteri di tubuhnya daripada sel manusia? Diperkirakan bahwa setiap orang memiliki sekitar 10 kali lebih banyak bakteri daripada sel tubuh kita. Bakteri-bakteri ini membantu kita mencerna makanan dan menjaga tubuh tetap sehat. Fakta keenam, kupu-kupu tidak memiliki mulut. Saya kan tidak mempunyai mulut. Sebaliknya, mereka memiliki alat yang disebut proboscis, yang berfungsi seperti sedotan untuk minum nektar dari bunga. Saat mereka menyedot nektar, mereka juga membantu penyerbukan, sehingga membantu siklus kehidupan tanaman. Fakta ketujuh, mimpi dapat membantu kita memecahkan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita aktif mencari solusi saat kita tidur. Beberapa penemu terkenal, seperti Albert Einstein, telah melaporkan mendapatkan ide-ide mereka dalam mimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar. Fakta kedelapan, di Antartika tidak hanya es dan salju, ada ekosistem yang sangat kaya yang ada di sana, termasuk berbagai jenis ikan, penguin, dan bahkan alga. Meskipun suhu ekstrem, kehidupan tetap dapat ditemukan di sana. Fakta kesembilan, beberapa tanaman memiliki kemampuan untuk menyaring polutan dalam udara. Tanaman seperti spider plant dan peace lily dapat membantu memperbaiki kualitas udara di rumah Anda. Menghadirkan lebih banyak tanaman dalam ruangan tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Fakta terakhir, Tapi bohong. ada pulau yang sangat kecil di dunia yang disebut Bishop Rock, yang terletak di lepas pantai Cornwall, Inggris. Pulau ini hanya memiliki satu bangunan, yaitu mercusuar. Meskipun kecil, itu sangat penting untuk navigasi kapal. Fakta ke-11, tawa tidak hanya menyenangkan, tetapi juga merupakan obat alami. Tertawa dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan bahkan meningkatkan kesehatan jantung dengan meningkatkan aliran darah. Tapi jangan kebanyakan ketawa nanti, dikira orgel. Fakta ke-12, serotonin. Bukan itu bang. Itu mah kakek-kakek yang korupsi uang anak yatim. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam kebahagiaan dan suasana hati. Tingkat serotonin yang seimbang dalam otak dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi risiko depresi. Fakta ke-13, warna dapat memengaruhi emosi kita. Misalnya, warna biru seringkali diasosiasikan dengan ketenangan, apalagi dengan warna merah. Wah, melihatnya nambah semangat. Sedangkan warna merah dapat meningkatkan energi. Jadi, warna yang kita pilih dalam kehidupan sehari-hari memengaruhi suasana hati kita. Fakta ke-14, otak kita memiliki cara unik dalam merasakan rasa sakit. Persepsi rasa sakit berbeda dari orang ke orang tergantung pada banyak faktor, termasuk pengalaman hidup dan bahkan emosi. Fakta ke-15, peta dunia terbesar yang pernah ada adalah peta yang ditemukan di kota benda, Iran. Peta ini memiliki ukuran 40.000 meter persegi, mencakup lebih dari 7 juta kilometer persegi,
dari permukaan bumi. Ini merupakan karya seni monumental yang memukau. Fakta ke-16, ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Namun, hanya sekitar 20 bahasa yang dianggap sebagai lingua franca atau bahasa yang banyak digunakan sebagai bahasa kedua, seperti Inggris, Spanyol, dan Mandarin. Dek, phải làm không phải là băng hỏi bên đáp làm hàn đấy. Phải cái băng làm khổm thầy. Làm hạt có bà mi cái băng hỏi. Nggak ngerti doang bang. Làm hả? Paham này. Nggak bisa bahasa Inggris. Masa kalau Fakta ke-17, Gurun Sahara adalah gurun terbesar di dunia yang membentang lebih dari 9,2 juta kilometer persegi. Meskipun dianggap sebagai tempat yang sangat kering, kehidupan tetap dapat ditemukan di sana dengan berbagai makhluk yang beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Fakta ke-18, air menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, tetapi hanya sekitar 3% dari total air ini adalah air tawar. Dari jumlah itu, sebagian besar terkurung dalam gletser, dan hanya sedikit yang dapat diakses untuk konsumsi manusia. Fakta ke-19, wilayah Karibia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terumbu karang di sana mendukung ribuan spesies ikan dan hewan laut lainnya, menjadikannya salah satu ekosistem paling produktif di dunia. Fakta terakhir, bumi dibagi menjadi 24 zona waktu berbeda. Ini menciptakan perbedaan waktu di seluruh dunia, sehingga ketika siang di satu tempat, bisa jadi malam di tempat lain. Inilah sebabnya dunia selalu bergerak tanpa henti. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati fakta menarik ini dan ingin lebih banyak informasi seperti ini, jangan ragu untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.